Dunia hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu lebih dalam dari semua yang ku
selanjutnya mari kita kasih pujian dalam doa. Supaya bisa langsung
ke dalam tangan-Mu, Allah Bapa, Engkau lebih tahu segala yang ku butuhkan di dalam Siapa menjaga jalannya dan memelihara nyawanya?
karena kehendak Tuhan yang menginjak kita. Orang jujur identik dengan perbuatan baik, tak ada kecurangan, tak ada tipu daya, tak ada pencemaran hati. Segala perbuatannya selalu takut akan Tuhan. Karena perbuatan baik, kita terhindar dari rancangan jahat dari orang lain, dan orang jujur selalu lurus. Amin. Shalom. Shalom. Bisa belajar kita, men. Amin. Dari saudara, sedikit menjauhi kejahatan itu jalan orang yang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya, ya, menjauhi kejahatan. Saudara, beberapa akhir-akhir ini saya lagi memikirkan tentang pengkhianat. Jadi pikir dengan saudara, menjauhi kejahatan saudara. Orang-orang jahat itu bukan berarti harus tempatnya di seperti enggak. Gereja-gereja banyak sekarang. Gereja-gereja banyak. Sekalipun lima kali satu hari mendengarkan firman Tuhan masih. Saudara tadi dikatakan di situ, menjauhi kejahatan itu jalan orang jujur. Bukan terlihat dari ibadahnya, masih banyak yang kotor dalam hatinya. Kita lihat ibadah ini segala macam, tetapi hatinya jorok, ya. Pikirannya yang lain-lain, bumbunya yang besar. Ini kita bisa belajar, ya, jangan ada yang tersinggung, tapi membuat dia belajar. Ya, firman Tuhan berlaku untuk menegur, memperbaiki kelakuan. Amin. Ya. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Menjauhi kejahatan ketika bukan menjadi pengkhianat. Amin. Menjauhi kejahatan artinya di gereja pun bisa orang berbuat jahat, bisa menjadi bangsa Tuhan. Saudara, kita terlihat jahat atau baik bukan terlihat dari ibadahmu, enggak. Mau buktinya saudara? Kita buka ayatnya di dalam Matius. Matius 26 ayatnya 14 sampai ke 16. Amen. Si Yudas saudara, ya, seorang bendahara, artinya bisa dipercayai. Itu dipilih mungkin dia bisa dipercayai, tetapi dia pun bisa berkhianat. Saya mau bahas tentang pengkhianat. Ya, sama halnya tadi yang bapak saudara kita tentang menuju kebenaran Tuhan. Bukan terlihat dari kita sama-sama kayak ini, enggak. Ini hati kita enggak ada satu sama yang lain yang tahu. Amen. Enggak tahu aku apa dalam hati kau. Saat ini aku ngomong, enggak tahu aku apa dalam hati kau. Entah kau panggilkannya, entah kau bilangnya, banyak kali ceritamu, ya coba kan. Enggak tahu aku apa dalam hatimu. Nah, katanya tadi saudara, kenapa saya bawa tentang pengkhianatan ini saudara? Nah, ya, atau juga tentang menuju kebenaran Tuhan. Menuju kebenaran Tuhan kita perlu kejujuran, keterbukaan. Amin. Keterbukaan, kejujuran. Bukan tentang luarnya yang kita lihat, tapi lihat baik omongannya. Seorang sahabat menegur dengan keras, tapi seorang musuh mencium dengan lembut. Saudara, mari mau menuju kemana nih? Seperti yang dibawa saudara kita. Kita menuju ke kebenaran kita, menuju kebenaran Tuhan. Bukan hanya casingnya, amen. Bukan hanya casingnya, saudara, tapi juga hati kita. Kebenarannya yang terpenting, kejujurannya yang terpenting. Yudas saudara casingnya berapa tahun? Berapa tahun jadi berapa tahun dia menjadi Tuhan Yesus? 3 tahun aja. Sekitar 7 8 tahun. Ya. Bersama
bersama-sama dengan Tuhan Yesus, pun masih bisa mengkhianati. Pun masih mau ngambil Tuhan. Jadi bukan hanya casingnya. Kalau kita mau menuju ke kebenaran Tuhan, bukan casing, tapi kejujuran kita, kejujuran hati kita. Kita datang ke gereja karena kejujuran hati kita dengan Tuhan. Ya. Amin. Ya, aku ucap syukur kepada Tuhan Yesus. Ya, saya perhatikan setiap ibadah. Ya, akhir-akhir ini kalian luar biasa. Amin. Saya lihat sudah semuanya nyanyi. Paling ada satu dua orang. Ya, yang banyak dua orang. Saya perhatikan, wow, ini sudah memiliki kehidupan. Ayo kita terus tingkatkan. Kita keluarkan saudara. Nah, ketika saya ngomong kayak gini, saudara belum tentu di dalam hati tidak semuanya amin. Enggak, pastinya ngomong begitu. Tapi tunjukkan kejujuran hati. Amin. Tunjukkan kejujuran hatimu. Keberanian hati kita. Kalau kita yang salah, ya salah. Katakan ya kepada ya, tidak kepada tidak. Sebelumnya dari Cibulis. Ya ketika aku ngomong kayak gini saudara, ya kalau kita tertegur atau firman Tuhan ngomong kayak gini, kalau kita tertegur, ya kita terima, kita berubah, amin. Dan puji Tuhan, kalian luar biasa. Beberapa tahun saya rindukan semuanya kita bernyanyi pas saat ibadah. Semuanya bernyanyi saya lihat. Ada satu dua orang kelas melintir. Nah, tugas kita saudara menjadi orang-orang yang jujur betul-betul merindukan Tuhan, amin. Bukan hanya dari casing aja, bukan hanya dalam absen aja, ataupun supaya terlihat baik. Kalau kita baca saudara secara pergantian di dalam Matius 26 ayat 14 sampai 16, demikian firman Tuhan. Yudas mengkhianati Yesus. Ayat 14, nanti kita baca pergantian. Ayat 14 berkata demikian. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Dia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menagihnya kepadamu. Mereka membayar 22 perak padanya. Dan mulai saat itu dia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Saudara, di sini ada penipu. Amin. Ada penipu. Bukan dikatakan ini maksudnya di sebelah sini. Pergi dia saudara, ya Yesus yang selalu bersama-sama dengan dia. Apa yang boleh kita ambil di sini? Tadi kita berbicara tentang kita bahwa kita menuju ke kebenaran Tuhan perlu kejujuran. Jadi ayatnya ada di situ berkata kejujuran ya. Kita perlu kejujuran, keterbukaan. Ada yang kurang tepat kita ngomong, amin. Amin. Kita jadi bukan menjadi akar kepahitan, bukan menjadi buruk. Menyalahkan Tuhan Yesus. Ayo kita introspeksi diri dulu. Apakah kita punya saya punya Tuhan. Saya sering melenceng dari perkataan Tuhan Yesus. Saya sering mengkhianati Tuhan Yesus. Ketika pengkhianat itu bukan pengkhianat itu di mana sih? Ketika saya punya patokan, punya pemimpin dari Tuhan Yesus, ya, Raja saya, Tuhan saya, lalu dia sudah buat aturan yang kita ingin, saya lakukan. Saya pernah mengatakan, ayo, saudara kita terbuka. Kita mempunyai kejujuran sama seperti Pak Tangga. Saya salut dengan dia. Mau dibuka-buka, jujur-jujuran, di depan mimbar, saat pelayanan. Wow, luar biasa. Amin. Amin. Buka. Apa bukan banyak? Lain
diskon, baru aku bikin sekian. Apa yang nggak bisa dikasih kepada itu? Padahal Yudas kan sama-sama dengan Tuhan Yesus beberapa lama jalan nanti. Kalau nggak salah, dia melihat mujizat, dia melihat banyak mujizat yang dilihat, disaksikan dia, tetapi dia masih bisa berjalan. Demikian kiranya saudara cara mana orang yang berjalan dengan jangan ada mencari pengkhianat, tapi kita melakukan yang lama. Tapi budaya kita seperti yang sering saya bilang, dia juga saya sudah bersekali, dan saya rasa itu juga Tuhan juga. Kalau kita bersekali nggak ada pengkhianat, ya saudara, artinya ya aturan-aturan kita sudah ada, sudah jelas aturan-aturan kita, tetapi masih ada melanggar-melanggarnya saudara, ya kita termasuk pengkhianat. Kita harus mau terima itu. Kita masih melakukan pemberontakan, ya kita harus terima. Contohnya kalau di institusi Polri, ya aturan-aturan kepolisian itu sudah jelas. Contohnya, engkau mengkhianatinya, ya engkau mengkhianat. Nah kita ada di institusi prajurit Kristus. Amen. Nah engkau kita melanggar aturan itu, ya kita mengkhianati. Itulah kenyataannya. Pengkhianat masalah sepele maupun pengkhianat masalah sepele. Tapi baiklah kita menuju kebenaran Tuhan Yesus. Dan sedikit pun itu saudara ayat kita, kalau kita merasa diri kita selama ini sudah salah, tertunggu oleh firman Tuhan, sama-sama kita berubah. Saya pun kadang saya belum bilang, saya berkhianat, saya sudah berkhianat. Saya sudah berkhianat pada Tuhan. Sudah tahu Tuhan seperti ini, saya berkhianat. Tapi kita, jika saudara mau, kita jujur, kita ambil kepada Tuhan. Amin. Ya, mau saya tambahkan saudara, ayo jangan kita menjadi pengkhianat. Tapi kita menjadi orang-orang yang mau terus bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bukan hanya Yesus yang pertama, yang kedua, bukan hanya di sini, Tuhan. Bukan hanya di sini. Saat yang terlihat ibadah, terlihat baik di depan kita, tetapi di belakang kita minum, itu kan pengkhianat. Pengkhianat tentang sahabatku, pengkhianat tentang temanku, kepada siapa pengkhianat? Jangan menjadi ada sikap pengkhianat di antara kita. Amin. Orang sudah percaya kepada engkau, kau khianati. Mari kita jangan menjadi pengkhianat. Tapi kalau mantapnya terlihat cuek, terlihat ini, tetapi ketika ada orang yang menjelek-jelekkan dia ini, oh siapa ini, si Agus Sutikno ini seperti itu contohnya, ya kan? Nah, kalau itu tak ada lah, jangan nambah-nambah, itu kan baru friend, bukan kawan sendiri. Amen? Kan kok ini lagi, Jadi ini saudara, sangat memberkati beberapa pagi hari ini, dan dari beberapa hari akhir-akhir ini saya selalu yang tentang juga di sini, makanya saya tambahkan sedikit, ya kalau tak mati, maaf ya, saya ingin ngomong aja supaya antara kita semuanya semakin erat. Amin. Tidak ada pengkhianat di antara kita. Amin. Tidak ada pengkhianat, saya dan percaya. Tidak ada pengkhianat di antara kita. Semuanya ikut aturan Tuhan Yesus. Amin. Jangan melukai hati lawanmu dengan pengkhianat. Bagus kau menjadi orang yang tegas-tegas, jujur-jujur. Aku enggak ini, enggak suka ini. Aku enggak saya terbukaan kejujuran daripada kau menjadi pengkhianat. Kau bilang iya, di belakang kau bilang tidak. Cemen kau. Amin. Cemen bro. Kita mau harus terbuka. Itu kan seorang sahabat. Bila contohnya, ada contohnya kita buat aturan bersama.
nggak suka untuk kepribadian, amin. Amin. Bukan kepribadian. Kita bukan berbicara tentang kepribadian, tapi kita berbicara tentang bersama. Jadi saudara, ayo kita tinggalkan, biarlah kita tinggalkan apa? Sifat-sifat pengkhianat kita, kecemean kita itu. Kita tinggalkan itu saudara. Tetapi biarlah kita menjadi orang-orang yang bisa dipercaya dan menjadi orang-orang yang jujur. Amin. Amin. Itu kalau mau menuju pada Tuhan, menuju ke kebenaran Tuhan gitu ya. Pokoknya itu. Ya, saya menambah ilmu Anda. Jadi apa tadi? Neraka. Menuju mana? Amin. Ya, didengarkan kawan-kawan. Ya, siapa tahu ini bisa menjadi rema dalam hidup kita. Ya. Ada orang yang ngomong, siapa tahu ini bisa menjadi rema. Jangan menjadi pengkhianat. Amin. Jangan menjadi pengkhianat. Kita sudah tahu tadi ya bagaimana nggak usah lah sebenarnya dijabarkan tentang pengkhianat itu, kita sudah tahu. Amin. Kita sudah tahu bagaimana ciri-ciri pengkhianat. Ciri-ciri pengkhianat itu yang sukanya di depan, wow, baik kali. Jadi Allah mereka, ya. Rupanya di belakang ini kamu nggak tahu si orang ini kayak gini gitu. Jangan ditolong gini. Itu pengkhianat, Ces. Nah, hilangkan itu. Amin. Amin. Pertama, yang kedua, ya, terlihat dari sini nggak mau ikut aturan. Itu pengkhianat, Ces. Ciri-cirinya. Makanya saya tadi bilang saya itu pengkhianat. Kadang saya nggak mau ikut aturan. Kadang saya begitu tak langsung berdoa, tak langsung mengucap syukur, nggak taat kepada aturan itu. Ya. Ingat saudara, hanya suruh jaga-jaga 1 jam aja tidur orang itu kan? Apa yang kita sebut di situ? Kira atau bentuk kalau saya nggak ngerti memperlukan bahasa, bahasa nggak ngerti. Udah pengkhianat udah cukup aja itu aja langsung, ya kan? Nggak bisa cuma 1 jam aja. Nah, lalai udahlah bahasa lembutnya, lalai lah kita buat ya. Jadi jangan kita menjadi manusia yang lalai, asalkan kita pengkhianat ya. Belajar dan juga kata sendiri ya. Dan tidak menjadi manusia yang lalai. Nah, kalau kita, saya sadari saya manusia yang lalai, saya manusia pengkhianat, ya. Saya sudah berubah. Itu yang penting. Yang penting pertama yang saudara kita sadari kesalahan kita. Sempat kau nggak sadari kesalahan kau, berkeras hati kau. Gimana mau berubah? Orang yang bisa berubah itu tahu di mana kesalahannya. Contoh saudara, kalau 1 tambah 1 sama dengan 5 katanya. Kalau kau nggak tahu itu salah, ya sampai kapanpun kau nggak akan perbaiki itu. Amin? Paham ya? 1 tambah 1 sama dengan 5. Kalau kau nggak tahu itu salah, kau nggak akan perbaiki. Ada yang bilang 2 nih jawabannya deh. Kau berkeras hati, kau berkeras 5 lah. Jawaban dari 1 tambah 1 itu 5. Berkeras hati kau, kau nggak akan pernah memperbaiki itu menjadi 2. Tetapi kalau ada yang mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 2, gitu ya. Makin 2 ya. Kita sadarkan itu sudah salah dan kita perbaiki. Amin. Jadi 2 jawabannya. Ayo kita sama-sama memperbaiki diri kita. Ya, itu yang bisa saya tahu saudara. Ya, yang pertama, yang menjadi pengkhianat. Kita ubah sifat kita. Kita selidiki diri kita sendiri. Ya, apakah kita pengkhianat? Menjadilah orang-orang jujur. Kita nggak enak jadi orang jujur. Jadi orang-orang jujur. Yang kedua, biarlah orang bisa mempercayai kita. Bisa mempercayai kita. Yang kedua,
Sehingga mari setelah kita punya ini saudara, kita makin terus asa mau berkorban, mau diapa menuju ke kebenaran Tuhan. Ya, itu yang bisa saya tambahkan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga yang saya tambahkan menjadi berkat bagi kita, bukan menjadi barisan kita. Amin. Salam. Shalom. 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 Ya, saya tambahkan juga dari 1 Korintus pasal 15 saudara Tuhan ayat 33. Pasal 15 ayat 33. Cara tadi pokoknya dikasih menuju kebenaran Tuhan. Nah, mari kita baca bersama-sama saudara Tuhan 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Dapat semuanya? Saya akan baca. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Paulus mengirim surat kepada jemaat di Korintus. Itu dalam ayat 33 Paulus katakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Artinya Paulus mau jemaat di Kristus memperhatikan pergaulan mereka. Pergaulan di sini bukan berbicara mereka punya teman seorang penjahat, mereka berteman sama seorang pemungut cukai, mereka berteman sama orang yang tidak kenal Tuhan. Bukan. Ternyata yang dimaksud Paulus di dalam pergaulan yang buruk ini berbicara tentang pola kebiasaan yang salah di dalam jemaat. Di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 17, LAI kasih perikop di situ kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Ada beberapa poin sebenarnya yang ditegur oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, ya, termasuk juga masalah bagaimana mereka berkeluarga, bagaimana saat beribadah, bahkan di situ di ayat 11 tentang perjamuan dalam kebiasaan dalam perjamuan. Ini berbicara ibadah mereka juga, bergaulnya sesama jemaat Korintus waktu itu. Ada yang salah cara mereka, cara mereka tidak baik atau bukan sesuatu yang baiklah gitu istilahnya. Nah, Paulus katakan itu jangan dibiasakan karena akan merusak kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik apa? Ya, ibadah mereka rusak karena cara bergaulnya salah, mempengaruhi ibadah mereka di zaman itu. Nah, saudara Tuhan, hari ini kita diingatkan di dalam kitab Amsal tadi untuk menjauhi kejahatan. Itulah jalan orang jujur, siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Nah, saudara Tuhan, bukan satu kebetulan firman Tuhan juga hari ini berbicara kepada kita saudara Tuhan agar kita juga memelihara pola hidup kita supaya kita semakin serupa dengan Kristus saudara Tuhan. Mungkin itu yang saya tambahkan saudara Tuhan, boleh sebenarnya. Saya kembalikan saat. Shalom. Shalom. Shalom belajar ya. Amin. Kita buka dari Amsal 16 ayat 6. 16 ya. Ya. Amsal 16 ayat 6b. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Saudaraku yang saya kasih kepada Kristus, kebanyakan di dunia ini sering kita lihat banyak melakukan kejahatan seperti pencurian, begal dan segala-galanya. Kita selaku anak Tuhan, kita harus takut akan Tuhan. Karena disitulah Tuhan mengajarkan apabila kita takut akan Tuhan, kita akan menjauhi semua kejahatan kita. Baik yang di gereja maupun mana-mana, kita harus selalu menjauhi kejahatan. Karena itu kejahatan itu berasal dari iblis. Jadi kita jangan mengikuti iblis, tapi kita harus mengikuti Tuhan. Amin. Karena Tuhan yang juru selamat kita. Amin. Puji Yesus, haleluya. Amin. Amin. Ya, salam. Shalom. Ya, seperti biasa saya untuk membawa pujian dan firman hari yang berikut. Yang membawa firman hari berikut Ibra Lubis
Tuhan.